Hello Excel Point Kuching, Shalom, Shalom, Shalom. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati semua. I really miss you guys. It has been so long. Tidak ada pesawat, tidak ada kesempatan untuk melawat kita semua. But puji Tuhan saya dapat masih berkomunikasi dengan para pemimpin melalui cara Zoom, cara-cara komunikasi yang lain dan puji Tuhan. Untuk Natal yang mulia ini, saya dapat membuat rakaman ini dan saya percaya saudara semua sudah diberkati Tuhan selama ini di dalam keadaan MCO, PKPB, PKP, PKPD, macam-macam lah. Tapi puji Tuhan, saya dengar berita baik, Serang Kuching sudah menjadi green zone. Jadi puji Tuhan, kita tetap doakan kesejahteraan kita semua. Dan juga saudara doakan kami juga di Penang. So, saya percaya saudara dipimpin, dibantu, didorong dan digalakkan dengan begitu baik oleh pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Whipping, Pastor Harry, Pastor Joe dan juga keluarga mereka, Huston, Sue dan Dr. Cindy dan semua sanak keluarga semua di sana. Tuhan Yesus memberkati dan saya bersama dengan Suzy, Jeremy, Ashley membawa kabar dan juga salam Natal buat kita semua. And I trust it's going to be a great Christmas ya saudara. Saya pasti luar biasa. Jangan benarkan apa yang sedang berlaku di dalam sekeliling kita with all the pandemic menyebabkan kegemilangan dan juga kebesaran Natal itu diperkecilkan. Christmas, you cannot celebrate Christmas quiet and simple because Christ is in Christmas. Christ, Mass. Mass is for all, semua orang. Christ, Kristus, untuk semua orang. Sebab itu kita panggil Christmas. Mass is Mass, orang ramai. So Christ is in you. So kita boleh merayakan dengan luar biasa Natal ini. Bapak berkati apa yang kami akan dengar, berkati EPK, berkati semua jemaat dan para pemimpin. Biar Natal ini menjadi Natal yang luar biasa mulia, penuh dengan tanda-tanda ajaib, penuh dengan kebesaran kemuliaan Tuhan. Berkati firman yang kami akan dengar sekarang dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sempena Natal yang sangat mencabar ini, saya mau bawa apa yang Tuhan sudah bagi di dalam hati saya untuk gereja EPK. Dan khususnya dalam kita berdiri teguh di masa-masa yang mencabar ini. Ya saudaraku, sebab itu tajuk firman yang saya sudah siapkan adalah namanya membawa yang baik-baik selamanya. Namanya membawa yang baik-baik selamanya. Saudara, nama itu sangat penting kan? Karena nama itu memberikan saudara pengenalan, memberikan identitas, memberikan suatu sejarah sebenarnya siapa saudara. Bila seseorang nama, sesebuah nama disebut, di sebalik nama itu ada cerita, di balik nama itu ada sejarah. Jadi nama itu ada pengenalan, ada identity. So saudaraku, bila kita melihat persekitaran kita, ekonomi sangat buruk, saudaraku ketidakpastian politik, saudaraku masalah-masalah kesehatan, saudaraku masalah-masalah keselamatan, pendidikan kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, travel kita terganggu, perhubungan sanak saudara tidak boleh diadakan seperti biasa kerana PKPB dan sebagainya. Kehidupan sosial kita terhad, tidak boleh salam, tidak boleh dekat, tiga kaki, harus penjarakan sosial. Saudara, so many things saudaraku yang menghalang kita. Tetapi apa yang sedang Tuhan kasih tahu kepada kita? Namanya di dalam Alkitab saudaraku adalah satu nama yang luar biasa. Dan kita tidak mau membenarkan nama itu terpendam di masa-masa seperti ini. Dan kita hanya meninggikan semua yang negatif pada masa ini saudara. Ya saudaraku, sebab itu saya mau kasih tahu. Namanya membawa yang baik selama-lamanya. Amin. Namanya membawa yang baik selama-lamanya. Saudara, tetapi nama itu, ada beberapa nama yang saya melihat, saya sedih juga bila saya dengar nama-nama ini, yang saya pada waktu saya lihat di surat kabar, di internet, saudaraku, nama-nama ini, saudaraku, seperti melemahkan semangat saja bila dilihat, dibaca, disebut. Contohnya nama ini, saudaraku,
Suami namanya McDonald, saudaraku. Isteri nama keluarganya Burger, saudaraku. So, kalau kita baca nama-nama Burger, saudara, orang cakap, apa nama suami isteri? McDonald's Burger. Aduh, saudara, susah sikit lah kan. Saya pun sedih bila saya dengar ada nama seperti ini. Nah, saudara, ada lagi, saudaraku, satu nama yang sangat panjang. Saya tidak tahu kalau saudara boleh sebut nama ini. Siapa yang boleh sebut, saya bagi kamu RM10 lah untuk Natal ini. Janice Kai Hana Ai Ku Kau Kahi Huliki Kau Lenehe. Itu saudaraku. Senang kan? Tidak susah. Saudara boleh pun sebut. Coba saudara, coba nama ini. Nah, saudara, ada satu lagi nama. Mungkin mak bapaknya saudaraku sangat suka dengan Avengers ataupun sangat suka dengan Justice League. Jadi namanya saudaraku adalah Batman bin Superman. Tolong saudara jangan bagi nama Captain America bin ataupun anak Thor, saudaraku. Ataupun anak Hulk. Nah, saudara, ada banyak nama-nama itu, saudaraku. Mungkin ada orang ini baik, tetapi namanya, saudaraku, diubah sehingga orang mungkin tertawakan kan. Ruth, boring, saudaraku. Aduh, kalau boring dah apa-apalah di Ranau itu tempat penghibur, tempat holiday. Tapi ini boring, saudara. Orang bilang, Miss boring. Nah, sedih kan saya lihat nama-nama ini. Saya bukan memperkecilkan nama-nama ini, tetapi orang memberikan sesuatu nama yang susah. Nah, saudara, ada satu ketika seorang ibu mengandung dan dia berpikir, nama apa saya mau bagi dekat anak saya. Jadi dia tengok satu hari dia berjalan-jalan, dia mau masuk ke satu auditorium dan dia lihat, apa itu? Nama ada seperti satu inspirasi ilham. Nosmo, dia bilang, Nosmo. Hey, not bad man, not bad nama anak saya Nosmo. Nosmo, hey Nosmo. Oh, itu namanya, Nosmo. Jadi satu hari anaknya lahir dan dia pun memberikan nama anak dia Nosmo. Orang tanya, what's your son's name? Oh, my son's name is Nosmo. Dan satu hari, saudaraku, dia kembali ke restoran yang sama, di auditorium yang sama, dan dia melihat pintu yang dulunya terbuka, sekarang kedua-dua pintunya tertutup, dan apa yang keluar adalah dia nampak ini. Sebenarnya itu ada suatu information yang katakan no smoking, tapi dia tidak nampak king itu, dia hanya nampak Nosmo. Baru dia sedar, alamak, nama anak dia datang daripada suatu announcement, satu arahan, no smoking. Dia hanya ambil petik yang daripada awal, no smoke. Aduh, saudara, kalau you mau pilih nama untuk keluarga, tolonglah saudara, pilihlah nama yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih, jemaat EPK, the name is very important. What is the name? Apa nama Yesus pada waktu dia lahir? Apakah nama itu menjadi suatu peringatan dan menjadi satu landasan untuk kita hidup luar biasa, hidup dengan kemenangan, hidup dengan pengharapan, ataupun kita membenarkan apa yang di sekeliling kita define ataupun mentafsirkan bagaimana kita hidup. Saudara boleh buat keputusan untuk membenarkan kondisi saudara, menafsirkan bagaimana saudara hidup, atau saudara membenarkan nama Tuhan yang diberikan di dalam Alkitab untuk menafsirkan masa depan saudara. Jangan benarkan masa depan saudara ditafsirkan oleh apa yang terjadi di masa sekarang. Don't let your future be defined by what is happening at the present time. Your present cannot define your future. Your future, saudaraku, can only be defined by what God and His name is given to you, saudaraku. Now, let me show you what was happening. Apa yang terjadi pada waktu Yesus lahir. Yang pertama, saudaraku, kita melihat pernikahan Yusuf dan Maria, saudaraku, adalah suatu pernikahan yang normal, tetapi Tuhan hantar malaikat kepada dua orang ini dan tukar pernikahan mereka kepada suatu yang penuh dengan mission yang mencabar, di mana Maria mengandung, Yusuf tidak mau bernikah dengan dia. Oh, saudaraku,
Seperti tiba-tiba Tuhan perkenalkan plan B konon. Saudaraku, satu lagi yang kita boleh melihat adalah kelahiran Yesus di Bethlehem. Sebenarnya harus lahir di Nazareth. Tapi kerana Yusuf dari Bethlehem, kerana ada pendaftaran, registration untuk tujuan-tujuan cukai, mereka terpaksa pergi ke Bethlehem. It became a messy journey, saudaraku. A maternity journey became a messy journey, saudaraku. Dia harus pergi ke Bethlehem. Susah melahirkan anak dan diletak di palungan saja, saudaraku. Seperti Tuhan suka plan B, saudaraku. Dari Nazareth, saudaraku, mereka harus pergi dari Bethlehem, mereka pergi ke Nazareth. Minta maaf ya. Dari Nazareth mereka pergi ke Bethlehem, lahir anak di sana. Tetapi bila dia pulang, harus pulang ke Nazareth. Tetapi Tuhan bilang jangan pulang ke Nazareth, pergi ke Mesir. Sekali lagi Tuhan perkenalkan plan B, saudaraku. Dan ini memang susah. Dari Mesir, mereka dibawa ke Nazareth di Galilea, saudaraku. Sebenarnya mereka mau pergi ke Yudea, tetapi kerana Archelaus memerintah di sana, anak Herodes yang juga jahat, saudara, mereka ada plan B, mereka masuk ke Nazareth, yang bukan plan mereka sebenarnya, saudaraku. Dan seterusnya, saudaraku, perjalanan orang Majus sendiri seharusnya selepas bertemu dengan anak dan Yesus dan memberikan hadiah, mereka harus kembali ke Herodes. Tapi Tuhan memberikan amaran dalam mimpi, take a different road. Dari istana mereka pilih jalan yang lain. Mereka tidak pergi ke istana, saudaraku. Wow, saudaraku, kita lihat seperti a lot of plan B. Bukankah tahun 2020 dipenuhi dengan banyak plan B, saudaraku? I'm sure kamu menghadapi banyak plan B tahun 2020 ini, saudaraku. Yang mau travel ke Semenanjung, tak boleh. Yang mau pergi holiday, tak boleh. Sudah beli tiket pesawat, tukar tiket pesawat plan B, saudaraku. Saudara mau seharusnya mendapat kerja baru, tetapi kerana pandemik, saudaraku, ekonomi berubah, saudara dapat kerja yang lain, saudara. Plan B, saudaraku. Ada orang mau bernikah, tetapi saudaraku, tunang terkandas di tempat lain, istri di tempat di calon istri di tempat lain. Jadi plan B, saudaraku. Ada seorang pastor di Penang, dia pergi ke Indonesia, istrinya masih di Penang. Mereka tidak boleh berjumpa sudah hampir 8 bulan, saudara. Wow, ada kawan saya di KL, mereka mau bernikah. Dia mau memberikan istrinya orang Indonesia, tapi terpisah, saudaraku. Wow, I tell you, there's a lot of plan B. Dan karena, saudaraku, begitu banyak plan B, banyak orang Kristian, saudaraku, hanya berpikir bahwa ini adalah masa yang buruk. Ini adalah masa yang mencabar. So, saudaraku, mereka hidup dengan satu demi satu perkara-perkara yang sangat susah di dalam hidup mereka, sehingga mereka membenarkan masa depan mereka ditafsir oleh apa yang berlaku sekarang. They let their future be defined by what is happening now. I want to tell you, God has not abandoned you. God has not abandoned you. Well, mari kita lihat lagi situasi yang negatif di sekeliling mereka. Contohnya, saudaraku, pada waktu Yesus lahir, saudaraku, Herod memperkenalkan perpindahan rakyat dari luar negara seperti dari tanah Babel, menyebabkan banyak orang dari luar masuk ke Israel, mengganggu ekonomi Israel, saudaraku. Pada masa yang sama juga, saudaraku, imam-imam dipromosi dengan guna pakai cara rasuah. Berarti, saudaraku, kerohanian sangat tergugat. Penyembahan dan kerohanian mula merosot di Israel. Apalagi, saudaraku, yang terjadi, Raja Herod cepat cemburu, takut kehilangan kuasa, membunuh banyak orang, termasuk membunuh anaknya 2 orang dan istrinya 1, dan juga beberapa rakan-rakan seperjuangan dalam administrasinya juga dibunuh oleh Herod. Nah, saudaraku, waktu itulah Yesus lahir, saudaraku. Masa-masa itu adalah masa yang mencabar di Israel. Ketidakpastian masa depan, ketidakadilan di sekitar mereka, dan penyakit dan juga kemerosotan ekonomi. Saudaraku, it is not a good time. So maybe now, sekarang juga kita melihat it is not a good time. Tetapi saya ada berita baik bagi saudara, karena Tuhan tidak berhenti di situ. God does not stop just because our economy is bad, just because our seasons are bad. Tuhan tidak pernah berhenti, saudaraku, karena keadaan kita berubah. Saudaraku, dalam sejarah Israel ada satu ketika mereka memperkenalkan satu nama Tuhan yang dikenali sebagai Ikabod. Ikabod itu berarti
telah lenyap kemuliaan dari Tuhan. Kenapa nama ini diberi? Ichabod. Kenapa nama ini diberi? Kerana pada waktu itu, saudaraku, Eli, imam besar, mempunyai 2 orang anak yang sudah terkeluar dari jalan Tuhan yang benar. Mereka hidup dalam dosa, saudaraku. Dan bukan saja itu, saudaraku. Bait tabut perjanjian Allah telah dirampas oleh orang Filistin. Dan bila mendengar berita itu, saudaraku, Eli jatuh dan dia meninggal dunia. Kemudian tabut perjanjian sudah dirampas orang Filistin. Imam besar sudah meninggal. 2 orang anak Eli meninggal, saudaraku. Dan anak imam besar Eli itu namanya Phinehas. Istrinya sedang mau melahirkan anak. Dan dia mendengar semua kabar buruk ini. What happened? Tabut perjanjian diambil. Imam besar sudah mati. Suami saya Phinehas sudah mati dalam perang. Jadi, saudaraku, anak yang lahir itu dikenali sebagai Ichabod. Telah lenyap kemuliaan dari Tuhan. Oh, saya tidak tahu kalau ada orang di dalam Natal ini 2020 ini kamu hanya pikir God is no longer with us. Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. God has left us. God has left us. Saudaraku, saya mau bagi tahu saudara. Mungkin saudara mau berkata begini, oh Ichabod, banyak yang negatif tahun ini. So many negative, so many bad news. Tapi saya ada berita baik bagi saudara. Yesaya 53 ayat 2 berkata begini. Satu daripada nama Tuhan adalah ini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, saudara. Sehingga kita mau menginginkannya. Saudara yang kekasih, dengar sini. Satu daripada nama Tuhan yang diberikan pada waktu dia lahir adalah tunas dari tanah yang kering. Berarti saudaraku, dia adalah tunas. Dari segi biologi ya, tak ada tunas yang boleh tumbuh di tanah kering, tahu saudara. Tetapi Yesus dikenali sebagai tunas di tanah kering. Saudaraku, dalam Yesaya 53 ayat 2. Berarti di mana-mana kering kau taruh dia pasti akan bertumbuh, saudaraku. Kalau situasi saudara, negara kita, ekonomi kita, kerohanian kita kering, kalau tunas itu ada di sana, dia pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Saudara, saya bagi satu cerita di dalam sekolah saya. Sekolah saya bersempadan dengan suatu kawasan perumahan. Sekolah saya di US lah, di Dallas, Texas. Nama tempat itu Oak Cliff, saudara. Dia bersempadan dengan kawasan perumahan yang ada banyak rekod-rekod jenayah yang tinggi. Pelacuran, dadah, narkoba, saudara. Dan juga gang fight. Saudara, tiap-tiap hari, tak tipu, masa saya dengan Suzy tahun 1991, 92, 93 dan waktu-waktu kami belajar di sana, saudaraku, sering kali kami boleh dengar tembakan pistol, pum, pum, pum. Karena gang fight, saudaraku. Karena dadah, karena pelacuran. Rompakan, saudaraku. Dengar siren selalu, wii, 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 siren polis, ambulans, saudaraku. Wah. Sekolah kami bersempadan saja dengan perumahan itu. Hanya pagar yang memisahkan kawasan itu. Dulu kawasan ini sangat-sangat baik. Tak ada jenayah yang tinggi. Tapi keadaan berubah. Sekolah dan student kami sering membuat doa dan juga prayer. Saudaraku, prayer walk, prayer drive. Doa sepanjang malam kami buat untuk kawasan itu. Dan saudara, satu hari kerajaan Texas membuat keputusan bahawa mereka tidak boleh kontrol jenayah di dalam apartmen kompleks perumahan itu. Jadi 150 apartmen, saudaraku, kerajaan buat keputusan untuk jual. Tak ada orang mau beli, saudara, 150 apartmen. Karena begitu teruk kondisi di dalam. Macam mana? Saya tahu sebab saya pernah masuk ke dalam dan melihat kondisinya. Tak ada orang mau beli, saudara. Lama sudah menunggu, akhirnya kerajaan buat keputusan. Dia jual 150 apartmen kepada sekolah kami, Christ for the Nations. Saudara tahu berapa harga yang dibayar oleh sekolah kami? $1. Yes, kita hanya bayar $1 Amerika saja. It's just a token sale, saudaraku. Semua student bawa 1 sen wang US. Kami buat penny match, saudaraku.
Kami berarak ke sekolah, ke Dewan Besar, masukkan dalam satu kotak, satu orang 1 sen. Berarti kami semua ada bahagian beli 150 apartmen. Selepas itu, saya yang bekerja sebagai mover, kami masuk ke dalam. Kondisinya sangat buruk, saudara. Buruk. Orang-orang penghuni rumah mereka marah, kerajaan jual dan suruh mereka keluar, eviction notice given. Mereka kasih hancur semua. Tapi sekolah secara perlahan-lahan membelanjakan beberapa juta. 150 apartmen dibersih, ditukar, dicat, diubah, saudara, dengan luar biasa. Saya lagi masih ingat, saya pernah berdoa untuk kawasan itu. Saya pernah masuk ke dalam, angkat barang-barang buruk, angkat peti sejuk yang rosak, angkat almari semua yang buruk. Saya pernah buat itu masa saya baru bernikah dengan Suzy. 1990 tahun itu. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Hari ini, anak saya Jeremy tinggal di dalam apartemen itu. Setelah dia sudah graduate, dia cari rumah, semua graduate student dan orang luar juga boleh sewa. He's staying there. Doa saya dan juga apa yang saya buat untuk bersihkan semua, sekarang anak saya nikmati. Dia tidak tahu mungkin, saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, dalam keadaan yang buruk seperti itu, saudara, bila kamu taruh Yesus di sana, saudaraku, tunas yang kering dari tanah yang kering. You can plant Jesus anywhere and things will grow if Jesus is there. Saudaraku, kau boleh taruh Yesus di mana saja, kau boleh tanam dia di tempat yang paling kering. Dia akan bertumbuh karena namanya adalah tunas dari tanah yang kering. Saudaraku, sebab itu saya tidak mau kau hidup macam ini. Malaysia ikebut, kemuliaannya sudah hilang, ekonomi ikebut. Betul, 32,000 SME. Saudaraku, bisnes-bisnes kecil seperti salon, seperti kafe. Saudaraku, seperti bisnes-bisnes yang sederhana. 32,000 bisnes ditutup di Malaysia, saudaraku. Bila kita PKPB, saudaraku, satu hari kerajaan cakap 300 juta kehilangan di dalam ekonomi karena bisnes tidak ada, saudaraku. Ribuan orang kehilangan kerja sudah. Kerajaan terpaksa berbelanja bilion-bilion. Sehingga kita dengar semua ini, sana tidak selamat, sini tidak selamat, saudaraku. Masa depan negara tidak betul. Apa yang berlaku di parlimen, saudaraku, seperti tidak kepastian masa depan. Sehingga kita hidup ikebut. Saudaraku, dengar sini. Jangan hidup macam itu. Kerana saudaraku, sungguh pun semuanya kering di tepi-tepi kiri kanan kita. Tapi namanya adalah tunas yang kering. Kau boleh taruh dia di sana. Dan pasti dia akan membawa yang terbaik di dalam hidup saudara. Kerana dia adalah tunas di tanah yang kering, saudara. Yesus juga, saudara. Kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Betul, macam bangsa-bangsa Malaysia ditutupi dengan kegelapan. Tetapi, semua sebut tetapi, haleluya. Tetapi, sekali lagi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu IPK. Nyata atasmu Excel Point Kuching. Nyata atasmu Bandar Kuching. Saudaraku, pada malam hari bila para gembala menjaga kawanan domba mereka. Pada dalam Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9. Mereka menjaga kawanan domba. Pada malam hari firman Tuhan berkata. Bila semuanya gelap gulita, saudaraku. Alkitab berkata, datanglah malaikat Tuhan. Dan memberitakan kelahiran juru selamat. Dan Alkitab berkata, pada waktu malaikat datang, kemuliaan Allah terang di tempat gelap itu. Apa kau cakap? Ikebut. RTM 1, TV 3, NTV 8, Astro Awani, semua bagi tahu berita buruk. Jadi saudaraku, gereja pun dengar ikebut. Tidak, saudara. Kemuliaan Tuhan, terang Tuhan turun atasmu. Terang Tuhan turun atas saudara. Sebab itu saya katakan kepada saudara, dalam Matius pasal pertama, ayat 21 firman Tuhan berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Saudara, Yesus adalah juru selamat. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Itu nama dia, saudara. That's his name, Savior. Savior, dia selamatkan kita dari dosa. Dalam tahun 2018, pertandingan bola sepak World Cup Football, kumpulan H, Japan lawan dengan Colombia. Carlos Sanchez, pemain Colombia, mendapat kad kuning kerana dia menolak pemain Jepun di petak penalti. That is the fastest penalty kick in second fastest penalty kick in World Cup history. Sejarah dunia bola sepak, itulah tendangan penalti tercepat sekali. Kesalahan yang tercepat sekali. Tapi kalau Sanchez yang buat salah, kenapa hukum satu pasukan? Satu orang saja yang buat salah, kenapa kasih hukum satu pasukan? Itu undang-undang sepak bola, itu undang-undang football. Tanya Pastor Harry, dia referee FIFA, dia tahu. Saudara, satu orang buat salah, satu pasukan kena hukum. If you tahu, saudara tahu itu adalah kebenaran di dalam sepak bola, in football. That's the truth. That's the truth in football. Kenapa saudara tidak percaya di dalam hidup juga sama? Roma 5:19 berkata, dosa satu orang atau pelanggaran satu orang, siapa itu? Adam. Kita semua menjadi orang berdosa. Tetapi karena kesetiaan, ketaatan satu orang, Yesus, kita semua jadi orang benar. Dia selamatkan kita daripada satu hal, dosa itu. Karena dia selamatkan kita. Saudaraku, kita boleh hidup dengan berani. Datang kepada Allah dengan berani. Datang menghadap ke takhta kerajaan Allah, kasih karunia Allah dengan berani. Bukan takut-takut. Sebab itu sungguh pun sekeliling kita semua buruk. Sekeliling kita seperti ikabut. Namanya adalah Yesus. Dia selamatkan kita, saudaraku. Dia selamatkan kita. Kalau dia selamatkan kita dari dosa, dia juga akan selamatkan kita daripada semua kesusahan, semua kepincangan ekonomi, semua kemerosotan, dan masa depan yang tidak pasti. Dia boleh selamatkan saudara dan saya. He can. He can. Dan saudaraku, kita boleh melihat ini dalam ayat 21 dan 23, ada dua nama Yesus. Ada dua nama Yesus. Nama Yesus, saudaraku, itu adalah Immanuel. Immanuel. Namanya membawa yang baik-baik selama-lamanya. Immanuel berarti God is with us. Tuhan menyertai kita. Di Pentakosta, Tuhan di dalam kita. Di Calvary, Tuhan untuk kita. Tapi di Natal, Tuhan bersama kita. Tahun 1990, Bette Midler merakamkan satu lagu, From a Distance. Lagu itu mendapat nombor 1 Song of the Year di Grammy Award pada tahun 1991. 1991 juga lagu itu mendapat nombor 2 di Hot 100 Charts. Nombor 2, saudara. Dan dia juga mendapat banyak hadiah dan juga posisi yang tinggi di dalam senarai carta lagu-lagu. Lagu itu juga saya suka. From a Distance. God is watching us. From a distance. Tapi saudaraku, saya suka lagu itu, tapi saya tidak suka maksud lirik itu. Karena dia berkata Tuhan is watching us from a distance. Natal, saudaraku, Tuhan menyertai kita. Dia turun, saudaraku, menyertai kita. Haleluya. Nah, saudaraku, kita pikir dua nama ini. Yesus selamatkan kita dari dosa dan Immanuel. Ya, dua nama ini. Just next to each other. Orang pikir kalau Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan suci dan mulia dan agung. Dan mengurus dosa kita. Dia urus dosa kita. Dia tidak mau dekat dengan kita.
Tetapi di sini dibuktikan, sungguh pun dia mengurus dosa kita, tetapi dia adalah mendekatkan dirinya dengan kita. Dia tidak pergi jauh. Dia datang, saudaraku, mengasihi, merasakan, dan mengerti semua yang saudara alami. Sebab itu banyak orang kata Tuhan sudah jauh dari kita. No, sir. Ya, Carlos Sanchez buat salah satu pasukan dihukum. Satu orang buat dosa, satu bangsa manusia dihukum. Tetapi kita ada satu Tuhan yang tidak duduk jauh. Tapi dia Immanuel. Dia datang dekat. Sungguh pun saudaraku, semua di sekitar kita. TV station, surat kabar, berita-berita dari kerajaan, dari mana-mana, semua adalah negatif. Kerana pandemik ini, hampir jutaan orang meninggal sakit dan begitu, saudaraku. Tetapi kita tak perlu sebut Ikabod. Kita boleh sebut Immanuel. Tuhan dari tunas yang dari tanah yang kering sedang bekerja untuk saudara. Haleluya. Saudara, biasanya UPS, United Parcel Services, mengurus 17 juta package ataupun parcel dalam satu hari. 17 juta. Pada satu ketika di masa Christmas, hari Christmas biasanya mereka mengurus 2 kali ganda. Hampir 34-35 juta packages satu hari di seluruh dunia. Ada satu tahun, saudaraku, UPS tidak menyampaikan semua barangan-barangan packages untuk hari Natal. The packages never reach the homes of people who were waiting. Orang menunggu tapi tidak sampai di rumah. UPS gagal. Saudara, mungkin saudara juga sedang menunggu. Dan tidak senang, tidak seronok, tidak enak kalau saudara mesti menunggu. Nobody likes to wait, kan? Many people were disappointed because the packages never arrived. Tapi tahun itu UPS belanja 500 juta US dollars untuk memperbaiki infrastruktur penyampaian barang-barang ataupun package mereka. They improved on their delivery infrastructure. 500 juta. Sangat mahal mereka belanja. Saya ada berita baik untuk saudara. Allah Bapa kita di sorga juga membayar harga yang lebih tinggi sehingga dia juga mengutus anaknya supaya saudara tidak perlu hidup dengan Ikabod, semuanya gelap. Semuanya gelap. Kemuliaan Allah sudah tidak ada. Saudara, jangan lupa. Bila semuanya gelap, pada waktu itulah waktu yang tepat untuk Allah bekerja. Contohnya, saudaraku, pada waktu itulah waktu yang the best. Kenapa, saudara? Seperti mana Alkitab berkata dalam buku Keluaran, saudaraku, bahwa mana itu turun. Buku Bilangan, Numbers. Mana itu turun, saudaraku. Di setengah malam. Alkitab berkata, yang turun dulu adalah embun turun dulu, kemudian mana turun. Saudara tahukah apa kondisi untuk embun turun? Untuk embun turun sampai ke bumi, ya, persekitaran kita tidak boleh ada angin gerakan yang kuat, angin kencang, tidak boleh ada hujan, tidak boleh semua itu. It must be a time of stillness. Sunyi sepi, baru embun boleh turun, saudara. Kita bilang selepas embun turun, mana turun. It's the best time, correct time, right time. Nah, saya ada berita baik buat saudara. Sungguh pun sekitar kita semua gelap-gelap, susah-susah, but it's the right time. Tuhan datang. Kenapa? Karena Alkitab dalam Galatia 4:4 berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. At the right time, saudaraku, dia datang. At the right time. Saudara mungkin bilang, this is a bad time. Too many plan Bs. We need to learn to find Jesus in all our plan Bs. And He's always there. Kita mesti tahu mencari Yesus di dalam plan B. Yusuf, Maria, orang maju, semua ada plan B. Tapi mereka menemukan Tuhan dalam plan B mereka. Saya harap saudara juga akan menemukan Dia. Karena tepat pada waktunya Tuhan datang. Saudara, Alkitab bilang, setelah tepat waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Berarti dia menjadi manusia. Dan takluk kepada semua tuntutan Taurat. Dan dia menggenapkan semua Taurat. Supaya bila waktu saudara gagal,
saudara boleh tetap datang kepada Tuhan melalui Dia yang menggenapkan semua Taurat itu dengan sempurna. Saudara, Dia datang tepat pada waktunya. Waktu kita dikontrol oleh apa? Waktu kita dikontrol oleh persekitaran kita. 24 jam. Karena bumi berpusing, dipaksinya 24 jam satu circle, satu pusingan. Betul? So that means you punya masa dan saya punya masa dikuasai oleh apa yang cara bumi berputar di paksinya. Dan mengelilingi matahari 365 hari dalam setahun. Tapi kalau saudara tinggal di bumi yang lain, kalau katakan saudara tinggal di Jupiter, pusingan satu putaran bumi 24 jam. Di Jupiter hanya 10 jam. Bila you punya profesor cakap atau guru sekolah cakap, esok bagi assignment, esok berarti 10 jam saja tahu. Belum kira masa tidur lagi kalau kau tinggal di Jupiter. Tapi karena kau tinggal di bumi, kau dikuasai oleh bagaimana bumi berputar di paksinya dalam 24 jam. Kalau di Jupiter 10 jam. Nah, tunggu kau. Kalau kau tinggal di Venus, Venus is the slowest spinning planet. Bumi, planet yang berputar paling pelan karena ada banyak tiupan angin seperti hurricane yang selalu menyusahkan gerak pusingannya. Dan juga atmosferanya sangat tebal, saudaraku. Jadi susah. Kau tahu tak, satu pusingan di Venus bersamaan dengan, kita berapa? 24 jam kan? Di Venus, 5,832 jam. Di Venus sangat susah untuk dating tau. Kenapa? Kalau you punya boyfriend cakap, sayang, kita jumpa esok ya. Mampus kau, saudaraku. Besok itu bersamaan dengan 5,832 jam is equivalent to 243 days lah kawan. Hui. Bila you punya jodoh cakap, bila mau kahwin? Kita kahwin tahun depan. Aduh, satu hari macam 243 hari sudah, saudaraku. Ini satu tahun depan, mampus. Jangan dating di Venus, saudara. Kalau kau tinggal di Venus, kau akan dikontrol oleh apa yang berlaku di planet itu. Di Jupiter, Jupiter punya pusingan di atas paksi. Kalau di bumi kita dikontrol 24 atau 365 hari. Tapi Tuhan tidak ikut. Tuhan tidak boleh dikontrol oleh masa. Dia tinggal di luar masa, saudaraku. Tapi dia menjadi manusia, lahir daripada seorang perempuan. Supaya dia boleh hidup sama dengan masa yang kau dan saya dikuasai. Namun saudaraku, Dia tidak pernah lupa kamu. Dia Immanuel. Dia datang tepat masanya. Dan sebab itu, this Christmas, tak boleh kita jalan-jalan mana-mana bilang, ya teruk, buruk, susah, mencabar. No. Jangan kau hidup macam itu. Jangan hidup dengan nama Ichabod. Istri Phineas melahirkan anak yang bernama Ichabod. Jangan bagi nama itu Ichabod. Jangan bagi nama Jezebel. Dua nama ini elak. Jangan hidup dengan figur itu. Karena Tuhan kamu adalah Immanuel. Yesus Immanuel. Lahir tepat pada masanya. Tunas yang kering. Yang bisa merubah apa saja yang kering di sekeliling kamu. Immanuel, saudaraku. God is with us. Tuhan bersama. Dia tidak tinggalkan kita Ichabod, kemuliaan hilang. Dia tinggal bersama dengan kita. Mari Excel Point Kuching. Saya berdoa saudara akan hidup dengan kekuatan dan kemuliaan yang Dia adalah tunas di tanah yang kering. Immanuel membangun kamu di tengah-tengah. Saya berdoa untuk kita semua. Tuhan berkati setiap orang yang ada di dalam gereja ini. Saya berdoa Natal ini menjadi Natal yang penuh dengan kemuliaan. Kami tidak mau jalan-jalan dan berkata, Ichabod, Ichabod, Ichabod. Kemuliaannya hilang, tetapi firman-Mu berkata dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 9. Bahwa pada waktu malaikat Allah menampakkan diri kepada para gembala. Bahwa kemuliaan Allah nyata di tempat itu. Haleluya. Tuhan terima kasih. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 juga berkata bahwa kemuliaan Allah nyata pada waktu firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk EPK, mereka akan tetap dengan kepala yang diangkat tinggi dengan pengharapan yang pasti luar biasa. Bapa, mereka akan berjalan dengan
masa depan yang penuh pengharapan. Berkatilah gereja, berkatilah jemaat Tuhan. Dunia tidak ada harapan. Dunia bilang semuanya kering. Tapi puji Tuhan, kami punya tunas yang bisa membawa perubahan di tempat yang tanah yang kering. Berkatilah mereka dengan kabar bahwa untuk dunia Ikabod, tapi untuk IPK ia adalah Immanuel. Tuhan tidak tinggalkan mereka, tapi Tuhan bersama mereka. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Kalau ada siapa di sini yang pertama kali datang, saudara belum kenal Tuhan, yang menonton di online juga, saya mau berdoa. Kalau saudara belum kenal Tuhan Yesus, benarkan dia menjadi Tuhan kamu. Dia tidak pernah tinggalkan kamu, dia mengasihi kamu. Dia adalah Immanuel buat saudara. Tuhan menyertaimu. Kalau saudara mau menerima dia, doakan doa ini. Baris demi baris, bila saya pimpin kamu, dan bila kamu sebutkan doa ini, kamu mengundang dia menjadi juru selamat di dalam hidupmu. What more? This is the best time. The best time. Tepat pada masanya. Dia mengubah, menjamah kamu. Kalau saudara sudah siap terima Yesus, juru selamatmu, ikut doa ini, baris demi baris. Ya, mari semua yang lain bersama dengan mendengar khotbah ini juga boleh mengikut saya. Khusus bagi saudara yang first time pertama kali menerima Yesus, jadikan dia sebagai juru selamat. Doakan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain. Hari ini aku tinggalkan cara hidup lama saya dan mengakui Engkaulah Tuhan. Yesus, juru selamat saya. Engkaulah Immanuel yang datang dari surga ke bumi saya, ke hidup saya, mati di kayu salib, dan memberikan saya hidup yang baru. Saya menerima Engkau, dan Engkaulah Tuhan saya. Dalam nama Yesus Bapa saya berdoa. Amin. Puji Tuhan kalau saudara sudah mendoakan ini. God bless you saudara. Dan saya percaya saudara diberkati. Dan sekali lagi, Merry Christmas Excel Point Kuching. May the Lord bless you and keep you and give you an amazing future. Masa depan cerah karena dia Immanuel Tuhanmu. Namanya baik-baik selalu, selama-lamanya baik. Amin.